Selamat datang di podcast Ngobros. Ngobrol santai tapi serius. Aku Bima, host kalian hari ini. Dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai jihad, radikalisme, dan Islam modern. Tiga istilah yang sering muncul tapi kadang bikin kita bingung dan salah paham. Untuk membahas topik kali ini, kita udah ditemenin mahasiswa dari UM yang keren-keren abis. Yang perkenalkan namanya. Halo, aku Naila dari FIK. Hai, saya Kevin Ferdinand dari FIK juga. Nah, oke. Sekarang kan banyak orang yang ngomongin jihad, radikalisme, dan Islam moderat. Tapi menurut kalian apa sih arti sebenarnya dari ketiganya itu? Jadi gini teman-teman, secara bahasa jihad itu artinya perjuangan, tapi perjuangannya itu nggak melulu soal perang aja ya. Kayak misalnya seperti siswa yang belajar, terus menahan amarah, terus menahan hawa nafsu, itu juga termasuk dalam jihad. Kayak gitu. Betul banget, Nay. Kalau kita lihat sejarah Nabi Muhammad dan para sahabat melakukan jihad, bukan hanya lewat peperangan fisik, tapi juga dengan dakwah membangun masyarakat dan mendidik generasi muda. Mereka punya aturan ketat, misalnya tidak menyerang warga sipil, tidak merusak tanaman, dan menjaga hak asasi manusia walaupun dalam perang. Tapi sayangnya sekarang banyak media atau kelompok tertentu yang menampilkan jihad hanya sebagai kekerasan, padahal itu cuma sebagian kecil dari makna jihad yang sebenarnya. Nah, itu yang sering disalahpahami ya. Kalau menurut kalian sendiri nih, radikalisme itu gimana sih? Radikalisme itu paham yang menginginkan perubahan secara drastis dengan cara yang ekstrim, termasuk juga dalam kekerasan. Contohnya itu ketika ada seseorang yang menganggap bahwa kelompoknya ini yang paling benar gitu, dan kelompok yang lainnya itu yang salah. Nah, lalu dia itu menghalalkan segala cara, termasuk juga kekerasan, untuk membuat perubahan tersebut. Nah, kayak gitu. Dan radikalisme ini juga sangat berbahaya sekali ya, Kak. Nah, dan disinilah konsep Islam moderat masuk sebagai solusi. Islam moderat itu intinya jalan tengah yang mengakomodasi prinsip agama tapi tetap menghargai keberagamaan. Misalnya, seseorang muslim moderat bisa memegang teguh ajaran agama, tapi juga mau berdialog dan bekerja sama dengan orang yang berbeda keyakinan tanpa memaksa. Contohnya di kampus kita yang mahasiswanya dari berbagai latar belakang, Islam moderat mengungkap kita hidup berdampingan tanpa konflik, saling menghormati dan saling belajar. Sebenarnya itu Islam sendiri itu nggak kaku ya. Iya, betul banget. Islam itu sangat fleksibel dan bisa menyesuaikan dengan zaman. Kemudian ngomong-ngomong radikalisme, gimana sih kalau radikalisme itu dibiarin? Apa dampaknya bagi masyarakat? Nah, kalau radikalisme dibiarkan berkembang, dampaknya besar. Misalnya kalau ada konflik antar kelompok di beberapa wilayah bisa membuat masyarakat jadi terpecah belah dan saling mencurigai. Itu bikin susah untuk membangun rasa persatuan dan keamanan. Terus kalau di kehidupan sehari-hari, bayangin kalau di lingkungan kampus atau lingkungan kita ada orang yang gampang curiga sama yang beda agama atau suku. Misalnya kalau ada teman dari latar belakang berbeda lalu dicurigai atau dijauhi tanpa alasan jelas, itu bikin hubungan sosial jadi rusak dan suasana jadi nggak nyaman. Iya, benar banget. Terus juga dampak lainnya itu negara itu bisa jadi fokusnya itu terpecah gitu loh. Kayak contohnya kalau ada banyak konflik sosial di negara kita, pemerintah dan masyarakatnya itu kan jadi lebih fokus ke masalah konflik sosial tersebut ya. Padahal tenaga dan pikiran dari masyarakat dan pemerintahnya itu kan bisa dibuat untuk fokus ke ekonomi, pendidikan, atau juga kesehatan. Nah,
Kalau aku kasih contoh yang paling sederhana itu, misalnya anak muda di negara ini ya, yang ya seharusnya dia itu semangat belajar, tapi karena ada paham radikalisme atau paham ekstremisme ini, dia jadi mudah marah, terus juga sulit diajak untuk berdiskusi, terus sulit untuk belajar, dan bahkan bisa sampai melakukan tindakan ekstrim. Nah, ini kan juga sangat berdampak negatif ya, buat sangat merugikan negara dan juga anak muda tersebut. Wah, jadi radikalisme itu enggak bahaya buat individu, tetapi juga bagi negara, masyarakat luas terutama ya. Iya, benar banget. Benar-benar. Jadi kalau misalnya nih radikalisme itu terjadi di lingkungan kampus kita tercinta, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan? Sama terus tadarusan kayak gitu. Terus tapi lama-kelamaan kegiatannya itu mulai menyimpang gitu loh, kayak ada dikasih materi tentang paham-paham ekstremisme kayak gitu, terus anti sosial, terus bahkan dia itu sampai disuruh untuk menjauhi keluarganya sendiri karena keluarganya itu dianggap berbeda pandangan dengan organisasi tersebut. Iya, dan biasanya yang jadi sasaran itu mahasiswa yang baru, yang mungkin masih adaptasi dan belum punya banyak teman. Jadi ketika ada komunitas yang kelihatan peduli, mereka gampang percaya. Makanya penting banget buat maba buat lebih selektif dan kritis, bukan cuma ikut-ikutan karena masih diterima. Iya, betul banget. Terus juga kalau misalnya ada teman kita yang dia itu menyendiri, terus susah diajak ngobrol, terus mungkin dia itu kalau ada pembahasan mengenai perbedaan, dia itu sangat keras banget ya, kayak gitu. Itu kita juga bisa untuk melakukan pendekatan pelan-pelan ke dia, kayak bisa diajak untuk berdiskusi atau ngobrol santai, kayak gitu. Tunjukin kalau dia itu masih punya teman yang bisa sama dia. Dalam kehidupan sehari-hari juga gitu. Misalnya ada teman yang awalnya aktif, tiba-tiba jadi jarang nongkrong, ngomongnya jadi berat sebelah atau suka ngecap orang lain, nggak sesuai ajaran, itu tuh tanda-tanda awal yang harus kita perhatikan. Daripada menjauhi, lebih baik kita mendekati, ajak diskusi, kasih ruang buat dia kebuka. Kadang mereka cuma butuh tempat cerita dan merasa dimengerti. Iya, betul. Terus kampus juga sangat betul, kampus itu juga sangat berperan aktif ya untuk membentuk kita, kayak misalnya bisa dibuka seperti forum diskusi atau seminar kayak gitu. Nah, di kampus UM tercinta kita ini itu ada namanya kegiatan TDI atau dan BBG, di mana kegiatan tersebut ini tidak hanya mengajarkan tentang ilmu agama aja, tetapi juga mengajarkan kita tentang pemahaman Islam yang damai dan moderat. Nah, lewat kegiatan seperti ini, kita itu diajak untuk mengedepankan Islam yang damai, bukan kekerasan. Dan melalui kegiatan ini juga kita jadi nggak gampang terpengaruh dengan paham ekstremisme dan radikalisme. Seperti itu. Jadi kegiatan TDI di kampus ini nggak cuma bernambah ilmu, tapi juga menjadikan kita lebih bijak dan lebih kuat dalam menjalani keberagaman. Ngomong-ngomong soal edukasi, aku penasaran, selama ini pendidikan formal di Indonesia udah cukup belum sih dalam membentuk pemahaman agama yang moderat dan toleran? Kalau aku lihat, selama ini pendidikan agama di sekolah banyak yang fokus ke hafalan dan teori aja. Misalnya anak-anak diajarin ngapal, doa, ayat-ayat, atau cerita Nabi tanpa banyak diskusi soal bagaimana menerapkan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Padahal seharusnya penting banget supaya murid juga diajak berdialog, memahami perbedaan dan belajar cara menghargai orang lain yang berbeda keyakinan. Betul banget nih Kevin, kayak aku pernah lihat di
salah satu sekolah ya, di mana guru PAI di sekolah tersebut itu sudah mulai menerapkan metode diskusi kepada siswanya. Kayak contoh misalnya itu, gimana sikapmu kalau ada teman sekelasmu yang beda agama. Nah itu. Terus juga mungkin ada kegiatan semacam kayak kerja bakti bareng, terus lomba-lomba dengan umat agama lainnya. Nah itu, melalui kegiatan tersebut kita kan juga bisa mengajari murid-murid tersebut untuk bersikap toleransi ya, dan saling menghargai. Oh iya, aku juga pernah lihat di beberapa sekolah juga ada program seperti itu sih. Tapi mungkin masalahnya untuk program itu belum terlaksanakan dengan luas atau rata ya. Iya. Ya, masih ada banyak daerah yang belum dapat fasilitas atau guru yang mampu mengemas pendidikan agama secara moderat dan kontekstual. Selain itu, literasi digital juga penting. Anak muda sekarang harus dibekali kemampuan untuk memilah informasi supaya nggak gampang terjebak hoax atau paham ekstrem yang menyebar di media sosial. Nah, aku penasaran juga nih, kenapa ya sekarang untuk konten-konten dakwah yang keras dan kontroversial itu justru lebih viral, lebih sering didengar oleh masyarakat kita. Kalau aku lihat ya, itu mungkin karena gaya bicaranya yang tegas, atau juga kadang itu kalimatnya itu frontal kayak gitu. Nah, contohnya itu kayak misalnya ada video yang ini tuh tindakan yang benar, ini tuh tindakan yang salah. Nah, itu kan terasa seperti menghakimi sekali ya. Nah, kayak tapi sayangnya dari konten-konten yang seperti ini itu seringkali cuma menyampaikan potongan-potongan informasi, dan juga kadang itu bisa juga sampai salah kaprah. Nah, akibatnya orang yang menonton konten-konten tersebut itu dia bisa jadi salah paham. Selain itu, banyak orang yang punya pemahaman agama yang belum mendalam dan literasi media yang rendah. Jadi susah membedakan mana dakwah yang membangun dan mana yang bercelah belah. Ditambah algoritma media sosial yang suka menampilkan konten ekstrem karena tingkat interaksinya lebih tinggi. Kalau aku kasih contoh, waktu aku scroll TikTok atau YouTube, sering muncul video-video yang dramatis, komentar-komentar yang nyolot, dan itu bikin suasana jadi panas dan kurang sehat buat diskusi. Nah, jadi sebenarnya itu kita harus lebih kritis dalam memilih konten, harus pintar-pintar memilih sumber ya, Pak. Iya, betul banget. Terus juga konten dakwah moderat itu biasanya itu bisa bikin kita untuk refleksi diri, terus juga ngajak kita buat mikir, ngajak kita buat berdiskusi dan saling menghargai. Itu teman-teman. Ngomongin soal media sosial, gimana sih sebenarnya pengaruhnya menyebarkan radikalisme maupun Islam moderat? Media sosial itu kayak pisau bermata dua. Di satu sisi kita bisa belajar banyak hal dan dapat akses informasi dengan mudah, tapi di sisi lain kalau kita nggak bijak, kita gampang terpengaruh paham ekstrem yang menyebar cepat. Misalnya ada grup atau akun yang sering menyebar ujaran kebencian atau paham radikal. Kalau kita nggak waspada dan nggak cek fakta, bisa-bisa kita juga bawa arus itu. Betul teman-teman, makanya penting banget untuk kita buat memilah informasi atau mengecek dulu sumber informasi yang telah didapatkan supaya terhindar dari berita hoax-hoax, dan juga kita harus bisa pintar milih-milih lingkungan ya teman-teman, baik di dunia maya maupun di dunia nyata gitu. Terus juga peran teman dan keluarga itu juga sangat berpengaruh besar untuk kita bisa kayak kalau misalnya ada masalah atau ada berita yang mengadu domba, terus juga menyebarkan fitnah atau apapun itu, kita kan juga bisa mengajak teman dan keluarga tersebut untuk berdiskusi. Itu teman-teman, jadi jangan cuma ikut-ikutan sebar yang lagi viral ya, tanpa tahu kebenarannya. Dan ngomong masalah lingkungan, gimana sih peran keluarga maupun teman dalam menjaga kita dari
pengaruh radikalisme itu sendiri? Kalau menurutku keluarga itu benteng utama ya. Kalau misalnya komunikasi di rumah itu lebih hangat, terus juga lebih terbuka. Nah, kan anak muda seperti kita ini itu kan jadi gampang banget untuk curhat atau cerita-cerita gitu ya ke keluarga. Terus contohnya kalau ada masalah atau kita lagi bingung, itu kan bisa cari solusi ke orang tua, kakak, saudara gitu ya untuk bisa dibantu menyelesaikan masalah tersebut dan nggak bikin kita mencari pelarian di luar yang salah. Teman juga penting banget. Lingkungan pertemanan yang sportif bisa jadi tempat kita toleransi dan menghargai perbedaan. Jadi pilih teman yang bisa ngajak diskusi sehat dan saling menghargai, bukan yang malah nyuruh kita ikut-ikutan untuk melakukan hal negatif. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir dari teman-teman ya. Menurut kalian nih, sebagai anak muda, langkah apa sih yang bisa kita lakukan supaya terhindar dari paham radikalisme? Oke, menurut aku mungkin bisa mulai dari hal kecil yang terlebih dahulu ya. Contohnya di media sosial kita bisa menggunakan bahasa yang sopan dan baik, terus juga gak gampang untuk menghujat orang lain. Terus misalnya lagi kalau ada teman yang berbeda pandangan atau pendapat mengenai agama dan politik, kita gak boleh langsung menghujat dia atau langsung memojokkan dia gitu ya. Kita harus dengarkan pendapat dia terlebih dahulu, dengarkan dengan baik, terus juga harus juga bisa menanggapinya dengan baik. Terus setelah itu juga aku pernah lihat di kampus itu ada teman yang awalnya tuh dia suka banget berdiskusi mengenai politik. Nah, dia ini awalnya kayak menggebu-gebu gitu. Terus tapi akhirnya setelah dia mempelajari komunikasi terus ngobrol yang santai kayak gitu, hubungan dia dengan teman-temannya itu jadi lebih baik lagi. Terus untuk diajak berdiskusi dia itu juga lebih enak gitu. Betul, aku juga setuju. Selain itu, anak muda harus jadi generasi yang kritis. Jangan gampang ikut-ikutan tanpa paham dulu. Misalnya kalau ada berita viral tentang isu agama, kita cari tahu dulu fakta dan sumbernya sebelum sharing-sharing. Kita juga bisa aktif ikut kegiatan seperti ikut seminar, diskusi lintas agama, atau kegiatan sosial bersama. Dari kegiatan ini kita bisa jadi contoh nyata bahwa Islam moderat itu bukan hanya teori aja, tapi juga praktik dalam kehidupan sehari-hari. Iya juga, terus juga jangan takut buat jadi jembatan antara orang-orang yang berbeda pandangan dengan kita. Kita bisa ngajak mereka untuk berdiskusi bareng, terus juga membuat kelompok-kelompok diskusi yang kecil gitu untuk membahas tentang mengenai perbedaan agama, terus juga radikalisme jihad kayak gitu. Terus juga misalnya di lingkungan kampus kita ya atau di keluarga kita bisa bikin kelompok seperti itu ya. Nah, dengan cara itu mungkin kita bisa memperluas pemahaman kita dan mengurangi kesalahpahaman. Setuju banget. Jadi agen Islam moderat itu bukan soal harus jadi ustadz atau ahli agama dulu, tapi soal sikap kita sehari-hari, bagaimana kita merespon perbedaan, bagaimana kita menyebarkan kebaikan dan tetap rendah hati meskipun punya pandangan yang berbeda. Kalau kita konsisten dengan sikap yang seperti itu, kita bisa bikin perubahan positif di lingkungan sekitar kita. Mantap banget. Jadi sebenarnya semua orang bisa memulai dari diri sendiri dulu ya. Jadi agen Islam moderat itu nggak harus jadi orang yang hebat dulu, tapi cukup menjadi pribadi yang damai, terbuka, dan memberi pengaruh positif bagi lingkungan. Ya benar banget, itu ya teman-teman. Makasih banget nih buat Naira dan Kevin buat diskusinya yang seru habis. Semoga kita semua bisa jadi agen perdamaian lewat pemahaman yang benar. Amin. Ya, amin. Terus juga jangan kapok untuk mengundang kita lagi di podcast ini. Oke Sobat 16, sampai ketemu di segmen episode selanjutnya.
Bye-bye.